sini guys. Jadi monggo Pak bercerita tentang kemarin Pak. Di Bromo itu seperti apa keadaannya pas pemadaman? Di gini Pak, awalnya itu kita masih ada kebakaran. Yang tebing-tebing ini kebakaran. Hari Sabtu itu masih ada kebakaran dan Minggu itu baru dinyatakan padam, istilahnya semuanya padam. Jam 10 itu masih lengang, masih padam, dan teman-teman baik paguyuban JIP, paguyuban PKL atau orang-orang yang punya kontribusi di kawasan ini tetap menjaga jangan sampai ada kebakaran. Di jam 11 itu ada prewedding yang memang waktu itu pas sepi-sepinya, karena jam 12 biasanya sepi Pak. Prewedding yang viral itu ya? Itu ada kebakaran Pak. Dia membuat api kecil pertama, tetapi karena angin itu kecepatannya lebih dari 60 km per jam, akhirnya tidak bisa diatasi. Sebenarnya kalau itu kan kebakaran itu tanpa ada disulut juga tidak mungkin, karena memang rumput kering dan lain-lain. Ya memang setelah adanya kebakaran luas sampai 500 hektar ini lebih, itu yang menjadi sakitnya kita dengan teman-teman yang ada di sini. Itu yang pertama adalah flora faunanya. Floranya mungkin bisa diperbaiki, seperti cemara gunung, akasia dan lain-lain bisa diperbaiki setelah kita tanam baru. Rumputnya akan tumbuh hijau lagi. Tetapi yang sulit untuk sulit untuk dikembalikan aslinya, yang bikin kita nangis itu ada satu keluarga monyet terbakar, ada banyak burung dengan anaknya dalam sangkar kebakar sampai kepanggang ya, seperti terus ada babi hutan, terenggiling itu kayak terenggiling apa ya, terenggiling terenggiling Pak. Ya terenggiling apa lengarane di kulit itu loh Pak. Apa lengarane? Terenggiling guling lah. Lah itu kemudian yang membuat kita nangis itu. Kemudian sampai kita itu berapa hari seperti itu. Itu tenaga, pikiran, belum lagi teman-teman yang bekerja di sini. Nah itu yang paling ya, bekerja sini seperti teman-teman yang jualan kopi, JIP itu kan otomatis berhenti. Ya waktu itu teman-teman yang ada di sini ya bahu membahu Pak, tidak peduli, bukan hanya petugas Taman Nasional saja, tapi semuanya itu bergerak untuk memadamkan. Tapi karena kecepatan angin, terus kondisi di sini medannya kan susah, airnya susah di sini Pak. Oh iya, air susah. 1 menit datang enggak di sini Pak. Ya saya tahu sih, sekitar dari 2 jam lebih. Cafe Hillset ya, kan dari bawah. Iya, seperti itu. Jadi alangkah indahnya kalau tidak terjadi kebakaran, walaupun seperti ini kan mematikan banyak orang Pak. Ya, satwa juga. Ya, yang pasti satwanya ini kan ya mereka tidak berdosa sama sekali. Iya, karena ego semata ya Pak. Ya betul. Inilah yang bikin kita nangis Pak. Nangis tuh lihat kalau itu keluarga kita, umpama itu manusia, sebelum mati ini alangkah mereka menjadi dengan anak-anaknya seperti itu. Dia melindungi anak-anaknya dari kebakaran, tapi kebakar juga akhirnya anaknya. Dan miris banget ya. Jadi kalau dilihat hanya hitam saja, tetapi sebenarnya di balik hitam ini banyak, kalau mau kita lihat banyak Pak ya, satwa-satwa yang gosong istilahnya seperti itu. Setahu Bapak itu di sini satwanya apa aja Pak? Yang ada di sini kijang, landak, babi hutan, terus anjing hutan, belum burung berbagai macam jenis. Terus
ada lagi mungkin Macan. ya yang berdampak itu macan tutul. Ini kan habitatnya macan tutul. Kemudian elang Jawa. Nah, Terus itu apa, Pak? teledu itu seperti panda tapi kecil, Bapak. Ada itu. Ada. Yang kecil ya. Iya. Belum lagi yang musang. Belum lagi babi hutan yang sekitaran Gunung Watangan ini kan habitatnya seperti itu. Anjing liar. Iya. Jadi anjing kalau sini nyebutnya ajak ya. Ajak ya. Ya, anjing kecil itu, anjing khas ini. Total pemadaman berapa hari, Pak? Mulai tanggal 2 seminggu apa? Satu minggu. 8 hari. Terus waktu hari Minggu helikopter itu cuma 2 kali, terus kabutnya tebal, Pak. Jadi takut. Kan nggak kelihatan semua, Pak, kabut. Jadi kalau dihitung biayanya itu tidak sebanding lah Pak dengan ongkosnya untuk prewedding itu. Iya, otomatis. Rasanya kisah pribadi muncul M, terus biayanya ini muncul M muncul, Pak. Ini makin tengah soalnya. Dia lebih dari 5 M. Ya, sewa helikopter berapa? Per harinya lain menawi informasi ini satu kali bombing niku antara 1,128 atau 125 per bom. Juta, Pak. Nggih. Dapat chip berapa? Masya Allah. Sekarang kita bisa tertawa dikit, Pak, dari kemarin. Ya, tertawanya kita tertawa menangis Pak, karena mungkin ini kalau membalikan hijaunya mungkin dalam waktu 1 bulan sudah hijau. Ya, tapi satwanya itu apakah mungkin 1-2 tahun bisa kembali? Ya, takutnya punah Pak. Ya, Kebanyakan orang nggak pikir sampai situ. ya betul. Jadi ya, ya ini pembelajaran kita. Kalau sekarang Bapak mungkin biasanya jalan-jalan itu pasti lihat burung kan yang terbang. Wah, itu sekarang Bapak sudah tidak ada Pak. Yang sekarang yang banyak di ini tuh burung yang malam hari Pak. Jadi di sini tuh ada burung hantu warnanya putih. Burung hantu warna putih. Ya, tapi sekarang udah hilang, nggak tahu kemana. Padahal itu asli sini, Pak. Itu yang menyelamatkan kalau kita tersesat atau apa itu yang menyelamatkan kita di alam. Gitu ya. Iya. Jadi barang apa? Habitat lokal gitu. Iya, betul. Itu yang membuat kami ini peduli ke Bromo itu bukan karena apa penghasilan saja, umpama kayak kami jualan kopi kayak ini, bukan itu Pak. Tapi yang ada di dalamnya itu kan banyak orang tidak tahu. Kalau salah satunya satwa, kalau sore hari masih kita dengar suara kutilang atau apa, pagi hari kayak ini sekarang tidak ada Pak, yang kita lihat hitam, tidak ada suara, cuma suara angin. Oh, yang tahu saya emang di daerah Jemplang ini yang apa ini memang banyak buah pertama itu, Pak. Iya. Otomatis kan banyak sampah. Iya. Sekarang saya lihat, aduh, habis. Di jalan. Ya moga-moga dalam secepatnya Pak Tuhan ngasih apa satwa lagi Pak. Iya, amin Pak. Amin. Jadi intinya ini buat pembelajaran kita semua bahwa kita harus peduli, jangan kita nikmati doang Bromo itu, tapi kita harus paham juga sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan padahal di ukuran itu udah ketahuan ketentuannya, tidak boleh Iya. nggak boleh. Padahal juga sama teman-teman
teman-teman yang pelaku wisata ini kalau musim kering mesti istilahnya yang sewu Pak, nggih. Kita tuh nyocot nih istilahnya ya, teman-teman itu nyocot Pak. Baik Pak Guyupan, tuh tolong jangan buat perapian, buang apa rokok, puntung rokok itu kalau betul-betul dimatikan ya itu pasti udah istilahnya enggak ya inilah teman-teman nyocot karena kita cari hidup itu di sini gitu loh. Iya. Selain kita cari hidup ini juga yang nemani kita itu satwa ini Pak. Betul Pak. Jadi alangkah baiknya kita ini belajar yang sangat mahal Pak. Betul. Mahal. Bisa miliaran rupiah pembelajaran ini. Mahal banget Pak. Jadi pertama ya kita seperti saya ini sebagai kata teman saya ini sebagai landscape terbaik di Jawa Tengah, Jawa Timur untuk Ya. alam ya. Jadi paling epic ibaratnya Pak. Kenapa ya? Ada yang sebelah sini, sebagus ini banyak yang perlu apa jauh bisa naik kawan, Iya. jalan kaki kan Iya. di sini semua Pak. Bromo adalah menurut saya sudah sepaket komplit lah. Wes. Tapi gimana lagi Pak ya? Ya kita hanya berharap segera pulih Pak. Ya, Harapan betul. kita segera hujan ya. Jadi segera hujan terus pengunjung semakin bijak Ya. Amin. mengatasi ini, kemudian semakin bijak juga apa ya istilahnya peraturan yang ada di sini itu bukan untuk kawasan saja, untuk taman nasional, tapi untuk kita yang cari nafkah di sini Pak. Kalau kayak gini terus Masih sepi Pak. Masih sepi. Oh sepi. Masih sepi karena belum datang. Ya. Belum tahu juga kan. Infonya kan siang gitu. Ya. Sekarang juga. jeep ini di sini lebih dari 1.000 Pak. Nah, Di 4 kabupaten. kita Belum lagi yang PKL kayak kita ini yang jualan kayak apa. yang chip itu kita nggak tahu lah. Mereka Iya. akan pengusaha, Iya. otomatis permodalannya kita akan paham semua. Iya. Nggak mungkin nggak utang kadang-kadang Iya. gitu ya kan. Kita harus mikir panjang juga. Kasihan nggak kerja. Yes. Semoga membaik ya Pak. Amin. Terima kasih ya Pak. Sami Bapak. Ya, Ji. semoga warga dan sekitar semua diberkahi sama Tuhan. Amin. Saling apa namanya? Saling menjaga satu sama lain. Ji. Dan tetap kompak Pak. Ji, siap. Dan banyak rezeki moga-moga. Amin. Semoga itu bentuk Tuhan untuk merestart promo biar Ya. lebih bagus. Amin. Ya, makasih ya Pak. Sami. Terima kasih.